Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Ini merupakan tugas untuk nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir dengan saya sendiri Budi Setiawan, NIM 18 19 10 50 10 46 dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Tugas ini berjudul Perencanaan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Wilayah Kepulauan Seribu merupakan kepulauan yang sangat kaya akan potensi sumber daya pesisirnya, kelautan dan perikanan yang meliputi sumber daya hayati, non-hayati, dan jasa lingkungan yang berfungsi sebagai modal dasar pembangunan. Masyarakat yang tinggal pada wilayah Kepulauan Seribu menggantungkan hidupnya pada hasil alam. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai nelayan dan juga petani budidaya rumput laut. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan ekonominya, masyarakat melakukan gangguan terhadap sumber daya yang ada dan dilindungi, seperti pemburuan hewan yang dilindungi, pengambilan terumbu karang, penggunaan kompresor dan potasium sianida saat menangkap ikan hias, dan lain-lain. Kerusakan dan penurunan potensi sumber daya alam pada wilayah Kepulauan Seribu terhadap lingkungan antara lain perusakan fisik habitat, pencemaran perairan laut, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebih, kerusakan biofisik lingkungan pesisir, hasil tangkap sumber daya ikan yang berlebihan, penangkapan ikan secara destruktif atau ilegal, penebangan dan konversi mangrove, perusakan dan penambangan terumbu karang, erosi dan agresi pantai, tsunami, dan juga banjir, ketidakpastian dan kekosongan hukum, konflik kewenangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, dan juga marginalisasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan lain-lain. Masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang selaku pemanfaatan utama sumber daya pesisir dan lautan memiliki karakteristik spesifik, antara lain karakteristik ekologi atau geografi, ekonomi, dan sosial. Pada karakteristik ekologi, yaitu zona ekologi luas dengan luasan area yang dikelola relatif sempit. Aspek fisik lautan menyebabkan produktivitas yang tinggi dalam kegiatan satu hari pelayaran. Untuk karakteristik ekonominya, pendapatan umumnya di bawah standar nasional. Kesenjangan pendapatan yang diakibatkan oleh perbedaan sumber daya, tipe armada dan alat tangkap, dan akses pasar. Untuk karakteristik sosialnya, akses ke pelayanan sosial terbatas, seperti layanan kesehatan dan juga layanan pendidikan, dibandingkan dengan pedesaan yang ada di daratan. Kalaupun ada, terkadang tidak sesuai dengan yang diperlukan. Adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi untuk self-help yang memberdayakan masyarakat semacam koperasi perikanan, kelompok nelayan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh gambar masalah pengelolaan wilayah pesisir di Pulau Panggang. Dari kasus tidak langsungnya, yaitu meningkatnya permukiman di kawasan pesisir, tak jelasnya kewenangan dan peraturan hukum, tak adanya koordinasi dan komunikasi, penguasaan sumber daya oleh kaum pemodal kuat, dan juga kurangnya kesadaran.
Untuk kasus langsungnya yaitu pertumbuhan penduduk pesat, konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir, kemiskinan masyarakat Kepulauan Seribu, dan tak tegasnya peraturan dan hukum laut. Untuk masalah intinya yaitu pada overeksploitasi sumber daya pesisir yang mengakibatkan beberapa efek, yaitu antara lain degradasi lingkungan, meningkatnya konflik pemanfaatan dan kewenangan, hasil tangkapan penerimaan menurun dan juga kesejahteraan masyarakat menurun, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan, dan juga intrusi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Dari skema gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku spesifik yang diperlihatkan oleh pemanfaat dari sumber daya pesisir dan lautan ada berbagai pola. Eksploitasi sumber daya pesisir dan lautan di Kepulauan Seribu, khususnya di kawasan Kelurahan Pulau Panggang, sudah terlalu parah, terutama dalam hal penambangan karang ilegal, penggunaan potasium sianida dan kompresor, kerusakan mangrove, dan lain-lain. Akibat yang terlihat jelas adalah kerusakan terumbu karang, adanya beberapa pulau yang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, dan kerusakan hutan mangrove. Pada gambar di atas berupaya menganalisis permasalahan overeksploitasi sumber daya pesisir dan lautan terpadu di Kelurahan Pulau Panggang. Berdasarkan gambar skema tersebut terlihat bahwa masalah overeksploitasi sumber daya pesisir di Kelurahan Pulau Panggang disebabkan oleh berbagai hal, baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Pada gilirannya, pengelolaan sumber daya yang parsial, tak terpadu dan tak terencana dapat menimbulkan berbagai efek negatif seperti degradasi lingkungan, meningkatnya konflik penggunaan dan tumpang tindih kewenangan, dan juga tak adanya kepastian hukum, penurunan kondisi perekonomian masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan ini merupakan contoh gambar tujuan pengelolaan wilayah pesisir Pulau Panggang. Dari upaya intervensi tidak langsungnya, yaitu program keluarga berencana penataan permukiman di kawasan pesisir, menetapkan kewenangan dan peraturan hukum yang jelas dan perlunya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder, pengaturan resort property right dan menghargai kearifan lokal, dan juga penyadaran masyarakat. Untuk upaya intervensi langsungnya yaitu membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu. Ini juga merupakan daya dukung. Penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir, adanya perencanaan pengelolaan yang matang, mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya, dan juga kesadaran masyarakat memelihara lingkungan dan sumber daya meningkat. Untuk tujuannya yaitu untuk sumber daya pesisir dan lautan lestari, dengan tujuan utama yaitu degradasi lingkungan dapat dicegah, variasi strain ikan beragam, hasil tangkapan stabil, dan kesejahteraan masyarakat terjamin, dan juga kepastian hukum dalam pengelolaannya. Dari skema gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan skema gambar di atas tersebut, maka yang memperlihatkan garis besar tujuan pengelolaan adalah sebagai yang diperlihatkan, yaitu tujuan yang ditetapkan dalam strategi pengelolaan adalah sumber daya pesisir dan lautan lestari bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari skema gambar di atas jelas terlihat bahwa penanganan masalah kerusakan sumber daya pesisir dan lautan tak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan adanya perencanaan pengelolaan yang terpadu dari berbagai pihak terkait dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Terdapat kurang lebih 14 sektor yang terlibat dalam penggunaan sumber daya pesisir dan lautan, yakni perikanan, sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, industri,
pertambangan, sektor konservasi, perhubungan, lingkungan atau tata ruang, pertanahan atau agraria, pekerjaan umum, pertahanan keamanan, pemerintahan daerah, dan keuangan. Ini merupakan strategi penanganan masalah pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan di Pulau Panggang dengan menerapkan visi pengelolaan, tujuan pengelolaan, dan juga target pengelolaannya. Yang pertama yaitu visi pengelolaan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan Kelurahan Pulau Panggang yang lestari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua, ada tujuan pengelolaan. Tujuan pengelolaan sumber daya pesisir Pulau Panggang yaitu terdapat tujuan ekologi, tujuan ekonomi, tujuan sosial budaya, dan juga tujuan kelembagaan. Pada tujuan ekologi yaitu upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang, padang lamun, dan sumber daya ikan. Pada tujuan ekonomi, yaitu meningkatkan kontribusi sumber daya terhadap taraf hidup masyarakat setempat dan sumbangan bagi perekonomian lokal, regional, dan nasional. Untuk tujuan sosial budaya, yaitu pengembangan budaya lokal untuk mendukung upaya pelestarian sumber daya wilayah pesisir. Sedangkan untuk tujuan kelembagaan, yaitu terdapat penguatan kelembagaan antar sektor terkait pelestarian sumber daya pesisir dan adanya hukum dan peraturan yang jelas. Yang ketiga, yaitu target pengelolaannya. Target pengelolaan sumber daya pesisir Kelurahan Pulau Panggang yaitu yang pertama, dikuranginya laju kerusakan terumbu karang. Yang kedua, ditingkatkan populasi mangrove. Yang ketiga, diperluasnya areal padang lamun. Yang keempat, dikuranginya penambangan pasir laut. Yang kelima, dikelolanya budidaya laut yang ramah lingkungan. Yang keenam, diversifikasi usaha masyarakat pesisir di Kelurahan Pulau Panggang untuk mengurangi perilaku menyimpang dalam mengelola sumber daya pesisir, sekaligus meningkatkan penghasilan nelayan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemanfaatan sumber daya pesisir. Yang kedelapan, penangkapan pelaku pengeboman karang, penggunaan potasium sianida dan kompresor. Yang kesembilan, terjadinya koordinasi antar pihak pengguna sumber daya pesisir. Dan yang kesepuluh, ditegakkannya hukum dan peraturan pendayagunaan sumber daya pesisir yang adil dan bertanggung jawab. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pengelolaan sumber daya pesisir Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu, diketahui bahwa rencana harus disusun dengan baik, melibatkan segenap unsur yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Perlu juga ditetapkan visi, tujuan, dan target pengelolaan secara jelas agar dapat dijadikan pedoman dalam implementasi kegiatan. Dan juga perlu ada rincian lanjutan dari rencana strategis pengelolaan agar dapat memberikan efek yang signifikan dalam menjadikan sumber daya pesisir lestari bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Rencana strategis pengelolaan pesisir terpadu sangat bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, pihak swasta, dan pihak lain yang turut memanfaatkan kawasan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.